Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 256, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo tertegun, wajahnya tiba-tiba berubah. Poppy sebenarnya didirikan oleh ibuku saat itu. Apa rahasianya di sini? Aiden Enzo sedikit bingung, dan suara di ujung telepon melanjutkan, Yumeiren adalah organisasi rahasia yang didirikan oleh Nyonya sebelum dia meninggal. Dia hanya mematuhi perintah Nyonya Poppy dan melakukan banyak hal untuk Nyonya Poppy dan keluarga Enzo. Namun, setelah kecelakaan Nyonya Lehnar, Poppy tiba-tiba menghilang dari dunia untuk sementara waktu, dan hanya beberapa tahun yang lalu dia muncul kembali, dan secara bertahap menjadi lebih aktif. Di antara mereka, seseorang harus mendapatkan kembali kendali. Aiden Enzo terdiam sesaat sebelum dia menyadari, dan bertanya, apakah kamu sudah tahu siapa itu? Ada jeda di ujung telepon, bertanya-tanya mengapa, tidak mudah untuk memeriksanya. Poppy pada dasarnya telah menghapus semua informasi masa lalu, dan selebihnya saya dapat dari beberapa teman lama, dibeli dengan uang banyak. Bisa juga dikatakan bahwa Yumeiren saat ini dan organisasi yang didirikan oleh istrinya di masa lalu tidak lagi sama, dan ada perubahan yang sangat berbeda. Ketika Fabio Yuka mengetahui informasi ini, alisnya juga berkerut, dan hatinya emosi. Poppy sebenarnya didirikan oleh Lehnar. Wajah Aiden Enzo menjadi gelap, mengingat banyak peristiwa masa lalu. Setelah beberapa saat, dia bertanya, bagaimana situasi dengan Diana Eba dan Julia Niar? Baik Diana Eba dan Julia Niar diadopsi oleh Nyonya Lehnar saat itu. Anda harus ingat bahwa Nyonya Lehnar mendirikan panti asuhan saat itu. Diana Eba dan Julia Niar keduanya dipilih di awal, dan salah satu mereka dilatih sebagai senjata. Bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi, dia telah menjadi wanita terkenal setelah pelatihan, dan bertanggung jawab untuk menghubungi berbagai orang. Mereka adalah saudara kembar Yumeiren yang tak tertandingi pada waktu itu, dan mereka juga dua gadis kecil yang lebih dihargai Nyonya Lehnar. Dua misi yang berbeda. Diana Eba saat ini tampaknya telah lolos dari kendali Poppy, tetapi Julia Niar tampaknya tetap bersama Poppy. Mendengarkan laporan Fabio Yuka, Aiden Enzo mengerutkan kening, dan kepalanya penuh dengan pikiran. Awalnya Julia Niar terlihat familiar karena tato di dadanya yang membuatnya curiga. Pikirkan tentang itu sekarang. Di panti asuhan yang didirikan ibu saya saat itu, banyak gadis kecil yang tampaknya memiliki tato laba-laba berdarah itu. Mungkinkah gadis yang dipilih Poppy itu punya tato? Setelah Aiden Enzo merenung sejenak, dia berkata, terus selidiki. Saya ingin tahu siapa yang mengendalikan Poppy sekarang. Saya selalu merasa bahwa mereka pasti memiliki tujuan besar ketika mereka muncul lagi. Fabio Yuka di telepon lalu dia berkata, saya tahu, tapi, Tuan Muda, saya harus mengingatkan Anda bahwa apa yang terjadi pada keluarga Lehnar saat itu sangat dalam. Saya telah berada di sini selama hampir 2 bulan. Keluarga Lehnar telah berperang dengan orang-orang dari daratan dan luar negeri. Kontak, dan latar belakangnya tidak kecil. Tampaknya keluarga Lehnar saat ini memiliki banyak rencana, dan mungkin sedikit berbeda dari keluarga Lehnar yang asli. Aiden Enzo juga mengerti, terutama terakhir kali kakeknya bertanya kepada Pevita Lehnar untuk memberikan benda itu kepadanya. Saya sendiri telah menjelaskan beberapa masalah. Itu adalah tanda yang diberikan kepada keluarga Lehnar oleh ayahnya saat itu, dan sebagian besar, dia bisa mendapatkan bantuan besar dari ayahnya. Sekarang, ketika kakek mengirimkan barang itu kembali, itu berarti keluarga Lehnar telah menyerah untuk mencari bantuan dari keluarga Enzo. Hanya ada satu penjelasan untuk ini. Artinya, kakek tidak mempercayai keluarga Lehnar saat ini. Begitu, aku akan menemukan waktu untuk pergi ke sana. Aku akan mencari tahu tentang kematian ibuku sendiri, kata Aiden Enzo, rasa dingin muncul di matanya, dan kemudian dia berkata, ngomong-ngomong, jika kamu berada di Xianjiang, bantu aku jaga kakek. Mengerti. Setelah selesai berbicara, telepon ditutup. Aiden Enzo melihat ceril di ranjang rumah sakit, lalu mengangkat alisnya dan melihat keluar jendela. Hujan telah berhenti. Hal-hal tampaknya semakin menyusahkan. Aiden Enzo awalnya berpikir bahwa dia akan membawa Vivian Low dan ceril kembali ke Pulau Tianxin dan keluarga Enzo segera. Namun,
situasi saat ini tampaknya agak rumit. Orang-orang dalam kegelapan siap bergerak. Ada orang-orang di tingkat yang lebih dalam yang mengawasi keluarga Enzo. Pada saat yang sama, di aula keluarga Vince di kota Luofeng. Brian Vince telah menerima laporan tentang restoran Yingfeng. Selain marah, dia juga memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Tak disangka, metode Tuan Muda Enzo ini begitu kuat. Sebenarnya butuh waktu kurang dari setengah jam untuk benar-benar menjatuhkan satu generasi Gareth Dion. Selain itu, Bowen Liu berhasil ditangkap, mendefinisikan kembali lingkup pengaruh dan peringkat distrik Jiangnan besar. Bowen Liu, itulah tuan dan pahlawan sejati. Brian Vince biasa memandang Bowen Liu. Ada terlalu banyak perubahan di kamar dagang bawah tanah kali ini. Siapa Tuan Muda Enzo ini, yang sebenarnya memiliki metode seperti itu? Uang? Dia punya, kekuatan, dia juga punya. Dia bahkan mengenal Golan Zero. Kekhawatiran mendalam di mata Brian Vince berubah menjadi kebencian dan niat membunuh. Dia berbalik dan berkata kepada saudara keduanya Charles Vince di belakangnya, apakah semua orang sudah siap? Jejak niat membunuh melintas di wajah Charles Vince, dan dia berkata, semuanya sudah siap, tunggu saja perintah kakak tertua, dan kamu bisa bertindak kapan saja. Brian Vince melirik ke langit di luar, hampir fajar. Malam ini, dia benar-benar ketakutan, dan banyak orang merasakan perasaan terbunuh oleh gelombang belakang sungai Yangtze yang mendorong gelombang depan. Setelah berkonsentrasi, Brian Vince melihat bayangannya di jendela kaca, dengan niat membunuh di matanya. Dengan tangan di belakang, dia mengepalkan tinjunya dengan keras, dan berteriak dengan suara rendah, lakukan. Bagaimanapun, kali ini, Brian Vince ayo lakukan. Aiden Enzo, aku tidak bisa tinggal. Brian Vince sangat memahami bahwa Gareth Dion telah kalah, dan dia dan Aiden Enzo telah menjalin hubungan, dan pasti akan ada banyak konflik di masa depan. Daripada terjebak dan tidak bisa melawan saat itu, lebih baik manfaatkan saat ini dan mulailah lebih awal balikkan pandangan Anda. Pada saat ini, di luar rumah sakit rakyat kota Luofeng, 4 atau 5 kendaraan komersial hitam yang diparkir di malam hari tiba-tiba membuka pintunya. Selusin pria yang mengenakan jaket kulit hitam dan menutupi wajah mereka memegang benda hitam panjang yang dibungkus kain di tangan mereka. Mereka melihat sekeliling dan saling memandang beberapa kali sebelum bergegas ke rumah sakit dengan cepat. Adegan ini terjadi terlalu cepat. Tidak banyak orang di aula rumah sakit saat ini. Ketika pasien dan keluarga mereka melihat sekelompok orang ini bergegas masuk, mereka semua ketakutan dan jatuh ke tanah satu demi satu. Dua pria memimpin, satu membawa 7 atau 8 orang langsung ke lift, dan yang lainnya membawa 7 atau 8 orang menaiki tangga. Ding, suara lift berhenti di area unit perawatan intensif di lantai 4. Di pintu lift, bawahan Tergio Ziso segera menyadari ada yang tidak beres, dan dengan cepat berkelahi dengan 7 atau 8 orang yang bergegas keluar dari lift. Bang-bang. Namun, pihak lain jelas datang dengan persiapan dan membawa pria itu bersamanya. Hanya dalam beberapa menit, orang-orang Tergio Ziso dijatuhkan. Kemudian, mereka dengan cepat bergegas ke bangsal yang mereka harapkan sebelumnya. Ledakan. Pria bertopeng yang memimpin menendang pintu dengan marah. Seluruh pintu langsung ditendang terbuka. Potong dia. Pria bertopeng itu berteriak keras. Namun, begitu mereka bergegas, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Di dalam ruangan, seorang pria, dengan punggung menghadap mereka, diselimuti rasa dingin yang tidak aktif, memandang keluar jendela, dan berkata dengan dingin, kamu akhirnya ada di sini. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.